Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan dalam doa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami boleh beraktivitas. Kami percaya Tuhan, hari ini hari penuh berkat, penuh sukacita, penuh kemenangan, penuh mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan kami rindu disegarkan, dikuatkan, dimotivasi, dihibur oleh firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami supaya kami semua bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 50, Yesaya 50 ayat yang keempat. Kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ulangi membaca ayat yang keempat bagian B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan buat kita, saya memberi judul pentingnya mengenal indera rohani kita, episode kedua. Pentingnya mengenal indera rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video saya yang pertama kemarin, dalam renungan yang pertama sudah saya sampaikan, bagian yang pertama, indera rohani yang pertama yang perlu kita kenal, yaitu indera pendengaran kita. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas bagian yang kedua atau episode yang kedua tentang indera rohani kita, yaitu indera pendengaran rohani kita. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan indera penglihatan rohani kita, pagi hari ini kita akan membahas tentang indera pendengaran rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan orang lain dalam interaksi hidupnya, dalam relasi hidupnya. Sehingga dalam semua aktivitas hidup manusia, maka salah satu indera yang sangat penting untuk lancarnya satu interaksi kehidupan sosial adalah indera pendengaran. Kalau pendengaran kita atau telinga kita mengalami gangguan, maka komunikasi kita dengan seseorang pasti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika indera pendengaran yaitu telinga
tidak berfungsi dengan baik. Pasti akan terjadi miskomunikasi dan akan menimbulkan banyak persoalan, banyak reaksi negatif yang akan dialami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk memelihara dan mengetahui indera pendengaran kita apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan indera pendengaran rohani kita. Kalau pendengaran rohani kita bermasalah, maka kita tidak bisa jelas untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan kacau di dalam memberikan respon terhadap apa yang kita dengar di dunia roh. Karena di alam roh itu ada 3 yang mempengaruhi kehidupan kita, yang terus bekerja, terus berusaha untuk mempengaruhi kehidupan kita. Roh yang pertama adalah Roh Kudus, roh yang kedua adalah roh kita sendiri, dan roh yang ketiga adalah roh iblis. Dan ketiga jenis roh ini punya pengaruh di dalam kehidupan kita, dan kita akan mendengarkan bisikan-bisikan, baik bisikan Roh Kudus, bisikan roh kita, bisikan iblis. Nah, kalau pendengaran rohani kita tidak bagus, ya, maka itu akan berpengaruh. Kita sulit untuk mendeteksi apakah bisikan, apakah suara yang kita dengar itu adalah suara Roh Kudus lewat firman Tuhan, ataukah suara hati nurani kita, atau suara iblis, bisikan iblis. Kita akan sulit untuk mendeteksinya jika pendengaran rohani kita bermasalah. Itu sebabnya Yesaya menulis bahwa sebagai seorang murid dalam aspek rohani, maka Allah sendiri aktif melalui kuasa Roh Kudus untuk membereskan, mempertajam, menjernihkan ya pendengaran kita secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama juga kalau kita berkomunikasi dengan orang lain melalui handphone kita. Ketika pesan dari orang yang kita hubungi tidak jelas, dan itu dipengaruhi oleh sinyal, maka kita akan mencari posisi sinyal yang bagus agar bisa menangkap dengan jelas suara dari orang yang menghubungi kita atau yang kita hubungi. Jadi posisi kita dalam menangkap pesan itu sangat menentukan, di mana kekuatan sinyal handphone itu berpengaruh penting dalam jalur komunikasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, posisi kita di dalam Tuhan itu juga menjadi sangat penting. Sehingga dalam mendengarkan suara Tuhan, maka kita betul-betul harus ada pada posisi terbaik dalam intimasi, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab kalau kita berada pada satu posisi yang tidak beres, tidak berkenan, posisi kita sedang melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan firman Tuhan, tidak cocok dengan keinginan Tuhan, maka pendengaran rohani kita akan bermasalah. Pesan Tuhan lewat firman-Nya tidak tersampaikan oleh karena posisi pendengaran rohani kita sedang mengalami gangguan, sedang mengalami masalah. Oleh karena itu, kita harus membersihkan pendengaran rohani kita. Dan dalam upaya ini, Roh Kudus akan terus berkarya membersihkan pendengaran rohani kita, sehingga ketajaman pendengaran kita, kepekaan pendengaran kita itu sangat bagus dan sangat sensitif, sehingga sekecil apapun pesan Tuhan, suara yang disampaikan oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan kepada kita,
maka kita bisa memberi respon, bisa menanggapinya dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkomunikasi dengan anak kita, tetapi anak kita tidak memberikan respon yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, maka kita pasti akan emosi, pasti marah, ya. Nah, Tuhan pun demikian. Kalau Tuhan memberikan pesannya kepada kita, tetapi kita tidak mengerti, tidak bisa menangkapnya, bahkan tidak bisa melakukannya karena memang tidak bisa dimengerti, maka kita akan mengalami suatu keadaan yang sulit di mana Tuhan pun tidak mau bicara lagi. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, ada kurang lebih 400 tahun masa sunyi, masa senyap, di mana Allah tidak berbicara kepada manusia. Bayangkan, 400 tahun tidak ada suara Tuhan, tidak ada suara Nabi, tidak ada yang menyampaikan, memberitakan firman Tuhan selama 400 tahun. Dan ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Kejahatan manusia luar biasa selama 400 tahun itu. Dan penderitaan begitu luar biasa, sehingga orang menjerit, berteriak, dan akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya suara Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis kita dengar. Dan untuk mendengar firman Tuhan, maka kita harus menyiapkan pendengaran rohani kita. Setiap pagi Tuhan berjuang, Tuhan berusaha untuk mempertajam pendengaran kita. Dan Roh Kudus menolong kita supaya bisa memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Dikatakan tadi di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat bagian B, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dengan firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kita, maka kita bisa mendengar dengan benar, menyimak, menerima dengan benar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita lewat firman-Nya. Dan ketika kita mengerti pesan Tuhan, maka kita akan melakukan atau taat mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar itu di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikenal dengan istilah rema. Firman yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita pegang teguh firman Tuhan, kita amini firman Tuhan, kita lakukan yang konsisten firman Tuhan, dan itu akan berdampak positif bagi kehidupan iman kita, bagi kehidupan rohani kita, bahkan bagi pendengaran rohani kita. Sehingga kita punya tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap suara Tuhan lewat firman-Nya. Dan kita juga bisa membedakan bahwa suara yang kita dengar adalah suara nurani kita, suara yang kita dengar adalah suara iblis, sehingga kita bisa menolak suara iblis, mengalahkan suara itu dengan suara Roh Kudus yang bekerja di dalam roh dan jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melatih ketajaman pendengaran rohani kita. Sebab kita adalah selain makhluk sosial, kita juga adalah makhluk rohani yang punya kesempatan untuk bersekutu, intimasi dengan Yahweh Elohim, dengan Tuhan Allah kita, dan Bapa Surgawi, Yesus Kristus Juru Selamat kita, juga dengan Roh Kudus. Jadi perlu kita mendengar seperti seorang murid secara rohani. Kita harus membersihkan diri kita dari penghalang-penghalang yang membuat kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan dari firman-Nya, yang membuat kita sulit untuk mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kita dalam firman-Nya, yang membuat kita kesulitan untuk taat melakukan firman Tuhan. Maka hal-hal itu harus kita bersihkan, harus kita bereskan dari kehidupan kita, agar kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang punya pendengaran rohani yang sehat, pendengaran rohani yang bagus, pendengaran rohani yang berkualitas. Dan itu sangat dipengaruhi dan ditentukan
oleh kedalaman intimasi persekutuan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan indera pendengaran rohani Anda? Apakah sehat atau sedang bermasalah? Kalau pendengaran rohani Anda sehat, bagus, saya percaya Anda pasti taat melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau indera pendengaran rohani Anda bermasalah, maka Anda selalu melakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membersihkan pendengaran rohani kita dari hal-hal yang mengganggu kehidupan kita, yang menghalangi kita untuk tidak mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dengan jelas. Sehingga ketika kita berusaha membersihkan, membereskan pendengaran rohani kita, Tuhan akan menolong kita sehingga kita akan memiliki pendengaran rohani yang tajam, pendengaran rohani yang jelas, sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat firman-Nya, kita bisa mengerti, kita bisa memahaminya, dan kita bisa mengambil dan mengamininya, serta mempraktekkan firman Tuhan, taat melakukannya di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah mengingatkan kami betapa pentingnya kami membersihkan indera pendengaran rohani kami. Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh Tuhan Engkau mampukan kami supaya kami memiliki indera pendengaran rohani yang bagus, yang sehat, yang jernih, sehingga suara Tuhan lewat firman-Mu yang tertulis kami bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami pada hari ini, beri kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga semua hal yang kami harus kerjakan hari ini bisa kami lakukan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, dan juga boleh mendatangkan berkat bagi kami. Lindungi kami dari segala yang jahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga panah api dari si jahat tidak menghancurkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu andalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh aktivitas kita, serta mengucap syukurlah senantiasa karena Tuhan itu baik buat kita. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.